Bapak Ibu yang berbahagia, sini saya akan memaparkan aksi nyata topik 2 dari kurikulum Merdeka, platform Merdeka Mengajar. Namun sebelumnya ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa nama saya Muhammad Mirwan, sarjana pendidikan sekolah dasar unit kerja SD Pendawa 2. Inilah akun belajar ID saya, nomor kontak. Ini channel YouTube, Facebook, Instagram. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, bahwa tujuan dari kurikulum Merdeka yang saya pelajari di platform PMM atau platform Merdeka Mengajar bertujuan untuk supaya pendidik lebih memahami peran, ini ada peran dan fungsi kurikulum dalam pembelajaran. Bagaimana sih peran kurikulum? Bagaimana sih peran fungsi kurikulum untuk pendidik dalam sebuah pembelajaran? Sini, ini tujuannya. Namun sebelumnya aksi nyata yang saya lakukan itu dengan cara menyebarkan pemahaman tentang kurikulum yang telah saya pelajari dari platform Merdeka Mengajar. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk yang pertama, apa sih yang dinamakan kurikulum? Perlu kita jabarkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Perlu diketahui tadi yang saya paparkan di sini bahwa kurikulum itu mengatur ada tujuan, isi, ya, nanti ada isinya, tujuan pembelajaran seperti apa, isinya seperti apa, bahan belajar, ada bahan ajar, ada modul, terus cara untuk pedoman penyelenggaraan, untuk endingnya tujuan pendidikan tertentu. Ini sumbernya dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Selanjutnya bagaimana kurikulum yang baik di sini? Bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa datang. Anak-anak sekarang zamannya di era digital, jadi kurikulum harus menyesuaikan, hanya bersifat dinamis, berkembang, adaptasi sesuai karakter muridnya. Karakter di daerah satu dengan daerah yang lainnya berbeda. Di Jawa, di luar Jawa itu karakternya berbeda. Nah, makanya di sini harus adaptasi sesuai dengan karakter murid untuk mencapai sebuah kompetensi masa kini dan masa yang akan datang. Mengapa kurikulum perlu diubah? Di sini banyak orang yang banyak pendidik yang ngomong, oh, kurikulum berubah-ubah terus. Kenapa? Ada sebabnya di sini. Sini karena kurikulum perlu diubah supaya relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman sekarang sudah zamannya teknologi, pembelajaran daring dan yang lain sebagainya. Makanya kurikulum perlu mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, alasannya kurikulum itu diubah agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Karena belajar murid semakin kesini zamannya semakin berbeda, kebutuhan belajar murid akan berbeda pula. Selanjutnya yang ketiga, kurikulum dirubah agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Jelas ini tujuan. Karena generasi pada zaman sekarang harus lebih cemerlang dengan generasi yang ke belakang. Makanya kurikulum ini perlu diubah karena 3 alasan ini.
Sejarah mencatat bahwa dari tahun ke tahun, dari dulu sampai sekarang, kita mengalami masa-masa perubahan kurikulum. Saya mencatat dari 2004, dulu kita adanya kurikulum KPK. 2006 yang dinamakan kurikulum KTSP. Lanjutnya tahun 2013 yaitu kurikulum 2013. Tahun 2017 karena kurikulum revisi. Dan mulai muncul di tahun 2020 yang kita namakan kurikulum merdeka. Tapi ini berlaku secara bertahap. Inilah sejarah kami catat dari 2004 sampai 2020. Apa sih yang dinamakan kurikulum merdeka di sini? Kurikulum merdeka tadi yang telah kami jelaskan di depan, bahwa sini akan saya paparkan tentang kerangka dasar kurikulum merdeka. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, kerangka dasarnya. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum. Yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang kelima, capaian pembelajaran. Inilah kerangka dasar dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang kita kenal dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Kurikulum merdeka ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan. Karena satuan pendidikan memahami betul bagaimana ekosistem, di mana murid berada dan zaman, bagaimana murid dididik agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan murid dan terwujudnya pembelajaran yang bermakna. Sini harus diadaptasi, setiap daerah berbeda-beda, ekosistemnya berbeda, karakter muridnya juga berbeda. Kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Ini mengadaptasi sesuai dengan karakternya, keadaan kontekstual dan kebutuhan dari sekolah tersebut. Di sini 5 prinsip pengembangan KOSP harus dikembangkan kurikulum KOSP atau kurikulum merdeka. Untuk dapat mengembangkan harus mengacu kepada 5 prinsip ini. Yang pertama, berpusat pada murid. Kurikulum harus berpusat pada murid. Kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan stakeholder yang ada pendidikan. Komponen KOSP. Sekarang komponennya KOSP. Apa saja sih komponen yang ada dalam kurikulum merdeka atau KOSP? Yang jelas, yang pertama, karakteristik satuan pendidikan tersebut. Setiap sekolah akan berbeda-beda, dari daerah A, daerah B. Kadang satu daerah juga karakteristiknya berbeda. Terus selanjutnya, visi, misi, dan tujuan dari sekolah tersebut. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran. Di sini, dalam perencanaan pembelajaran itu ada beberapa komponen yang harus kita tahu, yaitu ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas. Komponen selanjutnya yaitu pengorganisasian pembelajaran. Pembelajaran harus diorganisasi, harus ditata dengan benar dan baik, supaya tadi tujuan kurikulum tercapai, seperti yang tadi dipaparkan di depan. Pengorganisasian yang seperti apa? Mengacu yang mana? Pertama, muatan kurikulumnya harus jelas. Beban belajarnya tercantum. Ada program intrakurikuler, program ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil Pancasila. Ini dari pengorganisasian pembelajaran. Komponen selanjutnya yaitu ada sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Inilah 5 komponen yang harus ada dalam kurikulum KOSP.
Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk aksi nyata saya dari topik 2 tentang kurikulum merdeka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.